Selamat siang bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku sekalian. Pada siang hari ini kembali saya akan mereview tentang informasi ya. Apa sih yang menyebabkan kadang-kadang pagi hari ataupun kita waktu masuk ke dapur bau-bau gas ya. Ternyata ada sebab-sebab yang membuat terkadang dapur kita itu bau gas walaupun kompor tidak dinyalakan ya. Nah, penyebab bau gas itu sendiri biasanya terjadi karena kita mungkin kurang adanya pengecekan ya. Biasanya setelah masak kita asal kompornya dimatikan, begitu sudah dimatikan kita tinggal pergi tanpa kita ada pengecekan dulu. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku yang saya hormati, untuk penyebab-penyebab terjadinya bau-bau gas yang ada di dapur itu, pertama biasanya disebabkan dari komponen regulator itu sendiri yang dipasang, terkadang masih terdengar suara ngeses ya. Nah, kalau regulator ini ngeses, biasanya kita tidak begitu mendengarnya, tapi efek terutama adalah pada saat gas mau habis, itu biasanya karetnya mengering. Begitu karet mengering, biasanya akan terjadi yang namanya ngeses ataupun gas keluar sedikit-sedikit. Nah, kalau memang dari regulator ini sudah aman dan nyaman, kita bisa menggunakan kompor dengan aman. Yang pertama, makanya perlu bapak ibu-ibu ketahui, kalau masang regulator ini harus betul-betul tidak ngeses, harus betul-betul aman ya. Didengarkan dulu sebelum Anda nyalakan kompornya ya, didengarkan dulu. Kalau ngeses jangan sampai dipaksa dipakai kompor gasnya. Nah, ini sudah saya pasang regulatornya semacam ini, saya cek dengan menggunakan korek di bawahnya, ternyata tidak ada yang bocor, aman ya, aman. Di sini tidak ada penyambaran ya. Kemudian yang kedua, dari instalasi selang ini perlu kita perhatikan ya. Selang yang sebagai pengumpul gas ini, terutama kalau sudah lama kita pergunakan, itu harus kita sering cek bagian belakang kompor ya. Bagian belakang kompor semacam ini yang sering biasanya kalau kena minyak atau kena air di sini, walaupun sudah diklem kenceng, itu bisa gerak-gerak kalau kompornya ini bersihkan ya. Kita tidak sadar apakah di dalam sini ada kebocoran atau tidak gas ini, karena kita tidak pernah mengecek ya. Kalau kita sering mengecek, insya Allah akan ketahuan atau bocor atau tidaknya gas ini. Kompor ini dinyalakan normal ya. Ya, nyala, kompor nyala. Nah, yang perlu kita cek adalah bagian belakang kompor ini. Nah, ini di belakang kompor ini ada namanya kebocoran sedikit. Ini klem ini sudah aus ya. Ini yang sering terjadi yang namanya bau-bau gas. Kalau ada apinya kelihatan, tapi kalau tidak api kecil semacam ini tapi terus, dia akan ya. Perlu diketahui, ini perlu diwaspadai oleh bapak-bapak, ibu-ibu kalau menggunakan kompor gas semacam ini ya. Ini yang sering terjadi bau-bau gas ya. Belakang ini sering kena minyak, harus sering dicek ya. Ingat, harus sering dicek, jangan sampai semacam ini terjadi ya, yang menyebabkan kita akan boros pertama, yang kedua bisa berbahaya. Makanya ini yang salah satu yang menyebabkan kadang kita bau gas itu dari sini ya. Perlu dicek saudara-saudaraku ya. Terus yang ketiga, bau-bau gas itu biasanya kita pada saat mematikan tombol kompor ini ya, ini masih ada sisa gas ya. Kita mematikannya tidak begitu rapat, itu penting dicek ya. Perlu dicek betul-betul rapat semacam ini ya, supaya gasnya tertutup betul-betul rapat. Jadi ini ada as-as yang perlu diperhatikan. Untuk mematikan kompor pun juga harus betul-betul rapat ya. Ini informasi yang bisa saya sampaikan ke panjenengan sedoyo, bahwa seandainya kita bau-bau gas di dapur kita, yang perlu kita cek paling utama adalah dari segi regulator, yang kedua dari segi selang ya. Ini sangat penting sekali ya. Ini hanya cuma pengecekan bagian belakang sini ya. Nah, ini sekali lagi saya ulangi, ini selang ini tetap ada apinya, walaupun ini kecil tapi ini gas tetap keluar. Ini masih kenceng ya, masih kenceng, tapi berhubung ini ada kena minyak-minyak atau kadang-kadang selangnya dibersihkan, kompornya dibersihkan, akhirnya
bergerak atau geser semacam ini ya. Tolong diperhatikan untuk instalasi kompor gas kita sendiri supaya dalam penggunaan kompor gas kita lebih aman. Demikian informasi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat buat Anda. Terima kasih, selamat siang.